Am hasibtum an tadkhulul jannata. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Lihat kalimatnya, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga akan begitu mudah masuk ke dalam surga? Jangan dikira mudah. Awas, hati-hati. Surga itu indah, begitu nikmat, kenikmatannya luar biasa. Setiap hal yang melahirkan kenikmatan, maka fitrah kehidupannya mesti lewat ujian. Ya, silakan. Anda misalnya, mohon maaf, ingin mendapatkan pekerjaan yang nyaman, keadaan yang bagus, apa dikira langsung mendapatkannya? Tidak. Anda lewati tahapan dulu, Anda belajar dulu, lewat ujian dulu, baru mendapatkan semua itu. Termasuk apa Anda kira mudah datang ke sini? Tidak. Anda bisa menghadapi kemacetan di jalan, bisa menghadapi tantangan dan sebagainya, baru mendapatkan apa yang kita harapkan. Surga kenikmatannya lebih daripada dunia. Makanya kata Al-Quran, jangan dikira Anda mendapatkan surga bisa masuk begitu mudahnya. Lihat kalimatnya, ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan Anda belum mendapati ujian seperti orang dulu pun yang dijamin masuk surga mendapati ujian. Ya, dulu orang, ya, bukan hanya kalangan Nabi. Dari sahabat Nabi SAW ada yang dijamin masuk surga dengan lisan Nabi tanpa hisab. Ya, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya dijamin masuk surga. Apa dikira tidak ada ujian? La haula wala quwata illa billah. Dahsyat. Bilal bin Rabah bagaimana ujiannya? Antum sekarang, Masya Allah, bandingkan. Dulu sahabat, ya, diuji luar biasa. Masya Allah, ujiannya begitu berat. Baru kemudian dijamin masuk surga. Antum bukan sahabat, kan? Keadaan belum tentu dekat dengan Allah. Pengen masuk surga tanpa ujian mustahil. Kita ambil misalnya contoh. Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan salat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya, Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan salat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya sampai tersadar, kemudian terbangun. Dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan salat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer. Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat salat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya. Di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka bertanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Shalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Dilihat kakinya sudah bengkak. Sampai di akhir bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa harus sampai seperti ini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau seorang dijaga dari salah? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga?" Ya. Jadi Masya Allah, kata Sayyidah Aisyah, kalau dalam bahasa kita lebih luasnya, Anda ini kan Rasul, Nabi, dijaga dari kesalahan, dijamin masuk surga, masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak berdiri lama begini. Ya, Masya Allah. Kalau kalimat ini dibalikan kepada kita, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, tidak maksum juga, gitu kan? Masa nggak mau bangun tahajud walaupun tidak harus bengkak seperti Nabi, gitu kan? Kalau dalam kalimat bebasnya. Baik, apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?